Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sika selaku peserta Diklat Kepemimpinan tingkat kedua, wajib menyusun proyek perubahan sebagai bagian inti dari proses pembelajaran. Salah satunya dengan kegiatan benchmarking di Kota Kupang. Tujuan benchmarking pengendalian inflasi di Kota Kupang. Pertama, menggali praktik terbaik best practices TPID Kota Kupang untuk mengetahui strategi, program, dan mekanisme kerja yang telah berhasil diterapkan TPID Kota Kupang dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan kebutuhan pokok. Kedua, mengetahui inovasi daerah dalam pengendalian inflasi. Kota Kupang dikenal memiliki beberapa inovasi dalam hal pemantauan harga, pelaksanaan pasar murah, dan penguatan ketahanan pangan lokal yang relevan untuk direplikasi di daerah lain. Ketiga, mempelajari pola kolaborasi lintas sektor. Benchmarking ini bertujuan mengamati bagaimana TPID Kota Kupang menjalin sinergi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog, pelaku usaha, dan masyarakat untuk merespons dinamika harga secara cepat dan efektif. Keempat, mengidentifikasi instrumen intervensi yang efektif untuk memperoleh informasi tentang jenis intervensi pasar, pemanfaatan cadangan pangan, dan pendekatan digitalisasi dalam mengatasi gejolak harga. Kelima, menyesuaikan program lokal dengan kondisi wilayah. Studi ini juga bertujuan menyesuaikan strategi yang berhasil di Kupang dengan konteks sosial ekonomi dan geografis daerah asal peserta studi banding, agar pengendalian inflasi bisa lebih tepat sasaran. Keenam, memperkuat jaringan kerjasama antar daerah. Benchmarking ini membuka peluang kerjasama distribusi pangan, pertukaran data, dan program lintas daerah dalam kerangka pengendalian inflasi wilayah regional NTT. Pengendalian inflasi yang dikeluarkan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Kebijakan utama yang diterapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kupang adalah melakukan 6 upaya konkret, yaitu 1. Gerakan menanam. 2. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. 3. Melaksanakan pasar murah. 4. Dukungan transportasi dari anggaran pendapatan belanja daerah. 5. Merealisasikan belanja tidak terduga. 6. Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Strategi yang digunakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang merujuk pada strategi 4 Kelvin, yaitu A. Keterjangkauan harga. Pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi oleh pemerintah kota di 3 pasar utama Kota Kupang. Gerakan pangan murah JPM oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Sidak pasar dan pemantauan ke pasar maupun gudang distributor serta gudang bulog. Pelaksanaan program subsidi angkut subsidi transportasi. B. Ketersediaan pasokan. Implementasikan G2G yang ditindaklanjuti menjadi BTOB. Mengintensifkan program urban farming komoditas hortikultur. C. Kelancaran distribusi. Program subsidi ongkos angkut komoditas. One Day One Kelurahan. Pelaksanaan pasar murah bersubsidi di setiap kelurahan di Kota Kupang 1 hari 1 kelurahan. D. Komunikasi efektif, melakukan rapat koordinasi atau rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang secara berkala, minimal 1 kali seminggu. Penyediaan rounding tax, display harga di pasar utama Kota Kupang. Update harga akan dilakukan setiap harinya oleh perusahaan daerah pasar Kota Kupang. Melakukan kerjasama dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik terkait, publikasi harga dan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah lainnya. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Kupang telah menyusun Roadmap Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang tahun 2025 sampai tahun 2027. Struktur kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang tertuang pada Surat Keputusan Wali Kota Kupang tentang Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang tahun 2025. Dan cara koordinasi antar OP dilakukan secara rutin dengan merujuk pada strategi 4 Kelvin dengan komunikasi efektif. Peran pimpinan daerah memutuskan kebijakan yang diambil, memastikan koordinasi lintas sektor, memberikan dukungan politik, dan mendorong percepatan digitalisasi untuk pengendalian inflasi. Keterlibatan instansi vertikal merupakan wujud dari upaya pengendalian inflasi di daerah, yaitu upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,
Upaya pengendalian inflasi pangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah. Badan Pusat Statistik mencatatkan fluktuasi inflasi sepanjang tahun, berupaya menjaga keseimbangan harga pangan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sesuai tupoksi Bulog dalam penugasan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, maka Bulog mengoptimalkan stok cadangan pangan yang dikelola sebagai instrumen melalui intervensi pasar dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pelaku usaha. Bersama berbagai media untuk publikasi harga serta sinergi dan kolaborasi dengan akademisi menjadi salah satu kunci utama dari kesuksesan upaya tersebut. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang menggunakan aplikasi Sodamolek. Sodamolek merupakan aplikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat Kota Kupang termasuk informasi harga pasar. Aplikasi ini terhubung dengan papan LED pantau harga yang sudah terpasang di 3 pasar besar di Kota Kupang, sehingga masyarakat mendapatkan informasi harga pasar yang akurat dan juga pedagang tidak bisa senaknya menaikkan harga.